Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah dirantai dan dipenjara. Beliau tetap mulia di sisi Allah. Nama besar Al-Imam Mujtahid Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i terdengar menggaung di negeri-negeri Islam. Kehebatan beliau dalam berhujah dan berdebat tak tertandingi sehingga memunculkan banyak tokoh besar yang iri dan hasad akan kepemimpinan beliau. Di antara yang ingin menghancurkan karir Imam Syafi'i ada seorang bernama Muta'alif bin Mazin, seorang pembenci akut Imam Syafi'i. Dialah yang memfitnah dan melaporkan pada Khalifah Harun bin Rashid bahwa Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Khalifah. Akhirnya Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dan dirantai, diarak jalan sebagai seorang yang tertuduh melawan kekuasaan negara. Orang yang diutus Khalifah Harun al-Rashid untuk menangkap Imam Syafi'i bernama Hamad al-Barbari. Imam Syafi'i ingin dipermalukan di depan pengagumnya bahwa ia ternyata bukan seorang ulama, namun seorang perongrong negara. Itulah pesan yang disampaikan dari pemborgolan Imam Syafi'i. Beruntung Imam Syafi'i di hadapan seorang khalifah yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tak terbukti dan kemudian dilepaskan. Imam Syafi'i dihadapkan pada pemimpin negara yang cerdas. Sekali lagi, pemimpin negara yang cerdas dan bijaksana, bukan pemimpin yang menuruti hawa nafsu. Akhirnya fitnah itu terselesaikan. Kali peristiwa lainnya, ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, rakyat Mesir berbondong-bondong menyambut kedatangan imam besar itu, sehingga muncullah kecemburuan dari para pemimpin, pejabat di sana, dan ulama-ulama su'u yang khawatir tergeser pengaruh mereka. Mereka pun merencanakan ingin membunuh Imam Syafi'i. Lantas Imam Syafi'i yang menyadari hal itu mengatakan, "Mereka menginginkan kematianku, sedangkan kematian merupakan jalan setiap manusia, bukan hanya jalanku." Begitulah sejarah mengajarkan kita. Akhirnya sejarah mencatat Imam Syafi'i tetaplah mulia di sisi Allah dengan kebenaran yang beliau pegang. Hari ini semua orang bangga menjadi pengikutnya. Sedangkan bagi para pembencinya, adakah hari ini orang berbangga menjadi pengikut Muta'arif bin Mazin? Jangan menjadi pengikutnya. Sejarah pun menghilangkan namanya dari nama orang-orang mulia dan tidak lagi dikenal melainkan sebagai seorang yang jahat akal bulusnya. Nanti kita kelak ingin dikenal sebagai apa oleh anak cucu kita? Pengikut kebenarankah atau orang yang bungkam dengan ketidakadilan? Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.